Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita langsung ke pertransferan aja ya di awal edisi kali ini. Ya meskipun bursa transfer kan belum dibuka, tapi seperti biasa tim-tim kita mah kebiasaan nyolong. Nyolong start duluan. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai dari Persib Bandung. Ini banyak banget yang minta kami buat bahas ini nih. Dari 2 minggu kemarin ini udah numpuk banget yang masuk kami nih di DM, di komentar dan lain-lain. Yang minta kami buat spill dan bilang siapa sih bang 2 asing terakhir Persib? Kan kami udah bilang kalau soal pemain asing itu tugasnya atau itu haknya dari Boyan Hodak. Siapapun nggak tahu siapa 2 pemain asing terakhir Persib. Cuma yang kami tahu dari Boyan Hodak sendiri, yang satu itu dipastikan dari Kroasia, yang satu ya pasti Asia dong, karena kan regulasinya 2 Asia. Nah, untuk yang Asia mungkin bisa kita spill, tapi ini pun cuma sebatas rumor loh ya. Rumor ini tuh beredar banget di kalangan semua juga. Semua juga sudah pada tahu ya rumor pemain asing Asia yang akan ke Persib. Tapi soal benar atau tidaknya semuanya pun gak ada yang tahu. Sebab ini cuma Boyan Hodak yang tahu. Nah kita akan spill nih nama-nama yang menjadi rumor saat ini untuk ke Persib dari slot Asia. Yang pertama Daisuke Sato. Sato ternyata rupanya masih ada terikat kontrak di Persib sampai 2026. Saat ini status Sato itu di Davao City cuma sebagai pinjaman ya. Jadi gini ceritanya, Sato ini kan masih punya kontrak sampai 2026. Nah Davao City ini nggak bisa nih nebus kontrak Sato yang 2 tahun lagi nih. Akhirnya apa? Ajukanlah klausul pinjaman ya, dengan opsi bisa mempermanenkan dengan cara mencicil. Jadi status Sato ini sekarang ya masih bisa disebut milik Persib loh ya, selama Davao City ini belum mencicil untuk bisa mendapatkan Sato secara permanen. Yang kedua Daisuke Sakai yang main di Liga India, posisinya seorang winger. Ini masuk akal sih, sebab Hodak ini tuh lagi nyari buat pengganti yang sepadan buat Preds Butuan. Sementara Febri, Rian, Edo dan yang lainnya ini dianggap nggak bisa memenuhi ekspektasi Boyan Hodak. Jadi Hodak ini ingin ya ada penyeimbang di sisi kiri dan kanan penyerangan Persib. Jadi Ciro Alves dan satu sisi lagi yang seimbang. Makanya dicarilah seorang winger. Ini masuk akal juga, tapi dengan catatan Daisuke Sakai memang dipastikan akan main di Liga Indonesia, tapi belum tentu ke Persib. Sebab selain Persib ternyata masih banyak sejumlah klub Liga 1 yang udah ajukan tawaran pada Daisuke Sakai. Yang ketiga Paulo Josue dari Malaysia. Kenapa Josue masuk dalam rumor? Sebab untuk mengantisipasi hilangnya Maklok yang dirumorkan akan ke Bali United. Nah, si Paulo Josue ini bisa menjadi pendamping dari Dado. Nah, Josue ini kan seorang playmaker nih yang otomatis bisa menggantikan Klok. Sementara untuk mendampingi Dado ada pemain lokal seperti Robbie Darwish dan juga pemain-pemain yang lagi dibidik nih seperti Zulfiandi dan Hanif Syahbandi. Jadi Paulo Josue masuk dalam rumor ini. Yang keempat adalah Romel Morales dari Malaysia juga. Kenapa Romel Morales masuk? Sebab mungkin Romel Morales ini akan dipinjam dari JDT. Sebab Persib ini lagi ngirit nih, daripada beli pemain mahal-mahal yang mending pinjam. Nah, untuk soal kebutuhan sendiri, Romel Morales ini dibutuhkan buat menjadi pelapis David da Silva ataupun mungkin pengganti atau pendamping dari Stefano Beltrame ya di sisi kedua penyerangan Persib. Makanya Romel Morales juga masuk. Dan kami tegaskan di sini ya, pemain-pemain yang kami sebutkan di atas ini semuanya berstatus masih rumor, dan info ini kami dapat dari orang Persib. Tapi orang kami di Persib pun nggak tahu ini benar apa enggak. Sebab orang kami di Persib pun bilang yang tahu itu cuma Boyan Hodak. Ini rahasianya Boyan Hodak. Tapi satu hal yang pasti dari pengetahuan kami dari ucapan Boyan Hodak ini cuma akan mengambil pemain yang gratis alias bebas transfer. Kenapa demikian? Sebab ada kebijakan dari manajemen Persib yang meminta untuk irit duit lah musim depan ya, karena
katanya Persib akan bangun training ground juga dan juga untuk membenahi stadion GBLA. Jadi buat para pendukung Persib nggak usah terlalu berharap dua pemain asing Persib yang terakhir ini pemain bintang, enggak, tapi kemungkinan pemain dari grade B atau grade C. Karena menurut Hodak, percuma beli pemain mahal-mahal tapi memang dia nggak sesuai dengan skema. Jadi mendingan pemain yang biasa tapi bisa nurut dengan strateginya Boyan Hodak gitu ya. Paham ya? Dari Persebaya diketahui tengah negosiasi dengan bek asal Kroasia, Franjo Perce, berusia 28 tahun, yang musim lalu main di Liga Ceko bersama tim FC Koper. Ini pemain bukan kaleng-kaleng loh. Dia ini mantan bek timnas Kroasia, pernah main di Serie A Italia bersama Lazio, Brescia, dan Salernitana. Dia ini lulusan Akademi Lazio dengan tinggi tubuh menjulang 188 cm. Pemain ini selalu unggul dalam duel udara. Nah, ini menarik sebab yang dirumorkan atau digembar-gembor akan mengambil pemain Kroasia itu kan Persib. Tapi kenapa justru Persebaya yang lagi nego dengan pemain Kroasia? Apakah nantinya si Perce ini akan jadi ke Persebaya ataukah si Perce ini justru akan ke Persib? Ya, kita lihat nanti. Kemudian ada Persik Kediri yang justru kabarnya tengah mendekati ex pemain Bali United Eber Besa. Eber diproyeksikan menggantikan posisi Renan Silva yang kemungkinan besar akan ke Semen Padang. Tapi Persik Kediri harus bersaing dengan sejumlah klub lain yang juga meminati Eber Besa seperti Arema dan Persija dan lain-lain. Jadi kita akan tunggu nih kemana nih si Eber ini akan berlabuh nih. Dari Arema kabarnya udah deal nih dengan bomber asal Brazil milik Madura United Darberto Belo. Selain Belo, Arema pun kabarnya justru akan menikung Persija demi mendapatkan bomber asal Ghana Ibrahim Yakubu yang gak juga diambil oleh Persija. Tapi Arema pun juga harus bersaing nih dengan Madura United yang juga kabarnya meminati Yakubu. Nah, ini pun sama, kita akan tunggu siapa yang akan memenangkan Yakubu. Ada Persita Tangerang yang kabarnya justru mendapatkan bek kiri PSIS Barnabas Sobor. Sobor musim lalu cuma main 3 kali di PSIS. Awalnya Sobor ini akan ke PSBS Biak, tapi Persita ajukan tawaran lebih dulu pada Barnabas Sobor atau pemain berusia 21 tahun ini. Lalu ada Barito Putra yang resmi mendapatkan Muhammad Ridho, kiper yang diambil dari Bali United. Nah, Ridho ini dikontrak selama 2 musim oleh Barito Putra. Ada PSS Sleman yang kembali ajukan tawaran pada PSM Makassar untuk bisa mendapatkan Kenzo Nambu. Tapi PSS pun harus bersaing nih dengan Bali United, Persija, Arema, Dewa United, dan Persib Bandung yang juga meminati pemain asal Jepang ini. Ini pun sama, kita akan tunggu siapa yang akan menang. Lalu Malut United yang meresmikan lagi ya, pemain barunya lagi, dia adalah Safrudin Tahar dari PSM. Ini pun sudah kami bahas ya. Jadi intinya satu persatu yang pernah kami rumorkan ternyata jadi juga kan. Berarti tinggal Ucil, Duo Sayuri, terus juga Yandi Sofyan dan lain-lainnya. Let's see aja siapa lagi yang akan selanjutnya diumumkan oleh Malut United. Kita beralih ke timnas Indonesia. Ini ada 2 pelatih nih yang punya 2 misi yang berbeda, yakni pelatih dari Filipina Tom Saintfiet dan juga pelatih Irak Jesus Casas. 2 pemain ini lagi tebar janji nih. Tom Saintfiet kabarnya tebar janji akan mengalahkan Indonesia demi membela Vietnam agar lolos ke ronde 3. Alasan Saintfiet karena katanya Vietnam ini lebih bagus dibanding Indonesia dan lebih layak masuk ke Piala Dunia dibanding Indonesia. Lucu ya, pelatih Filipina ngedukung Vietnam. Kenapa coach? Nggak tim lu sendiri aja yang loloskan ke Piala Dunia? Sadar gitu kalau Filipina udah tewas. Aduh.
Lalu ada Jesus Casas, pelatih Irak. Dia ini bilang akan membantu Indonesia mengalahkan Vietnam agar Indonesia yang lolos ke round 3. Sebab menurut Casas dirinya udah muak lihat permainan Vietnam yang selalu keras menjurus kasar. Tapi tentunya kita nggak bisa berpegang pada dua pelatih ini. Kita itu harus perang sendiri, nggak boleh bergantung pada orang lain. Siapapun lawannya ya lawan, hadapi, gempur, itulah Garuda. Yuk bisa yuk Garuda yuk. BTW kemarin ada kabar nih, pemain Irak Aimen Hassan mengaku memang sengaja tuh nggak menggolkan penalti kedua yang diberikan oleh wasit Shaun Evan. Kata Aimen sih, dirinya ini berpegang pada sistem fair play, dimana menurut dia Hernando Ari nggak salah sebab karena Hernando memang nggak menyentuh kaki Ali Jasim saat pelanggaran. Dia pun menanyakan ini sama Ali Jasim sebelum melakukan tendangan penalti kemarin. Jadi sebelum penalti saya bertanya pada Ali Jasim apakah dia terkena oleh kiper Indonesia dan Ali bilang tidak, tapi Ali memang sengaja jatuh. Dan saya pikir ini cukup buruk dan kami tak layak dapat penalti itu. Saya masih berpegang pada hati nurani saya, maka dari itu saya tidak menggolkan penalti itu, ujar Aimen. Nah, gimana sob komentarnya? Oke lanjut ya, kita akan jawab pertanyaan dari akun Surya Karisma 99 yang bilang, lah musim lalu kan Barito pakai 2 ASEAN, bisa bang. Kan musim lalu itu slot ASEAN-nya cuma 1, tapi Barito pakai 2 pemain ASEAN, nggak apa-apa tuh Mike Ott dan Charlie. Oke, buat Bang Surya, cermati baik-baik ucapan LIB di musim kemarin ya. Musim kemarin itu regulasinya adalah 5+1, 5 bebas 1 ASEAN. Catat, ASEAN lo ya. Artinya apa? Yang 5 bebas ini bebas dari negara manapun termasuk Asia. Nah, Mike Ott dan Charlie de Murga di Barito ini didaftarkan dengan 2 status yang berbeda. Mike Ott dan Charlie de Murga memang sama-sama berasal dari Filipina dan Filipina itu ASEAN. Jadi Mike Ott didaftarkan sebagai slotnya ASEAN, sementara Charlie de Murga didaftarkan oleh Barito sebagai slot Asia. Paham ya di sini? Masih nggak paham juga? Jadi gini, Barito kemarin kan pakai 2 ASEAN nih, Mike Ott dan juga Charlie de Murga. Kenapa bisa? Karena kan nggak ada regulasinya. Kemarin kan regulasinya 1 ASEAN bukan 1 Asia. Nah, si Mike Ott dan Charlie de Murga memang asal Filipina dan Filipina ini kan termasuk ASEAN. Makanya didaftarin si Mike Ott ini sebagai slot ASEAN, sementara Charlie de Murga didaftarin sebagai slot Asia. Tapi musim ini kan regulasinya 6 bebas plus 2 Asia. Catat 2 Asia bukan 2 ASEAN lo ya. Dan kami pun udah bilang regulasi ini belum disahkan. Apakah ini akan disetujui atau enggak? Dan apakah yang 6 ini tuh bebasnya dari manapun termasuk ASEAN dan Asia, atau 6 bebas ini cuma dari luar Asia? Kan kami udah bilang di video sebelumnya, ini tuh belum disahkan. Jadi untuk regulasi 8 pemain asing ini masih sebatas rencana. Jadi siapapun masih bisa berspekulasi apakah yang 6 ini bebas dari negara manapun atau yang 6 ini khusus di luar Asia. Paham ya? Nanti kalau LIB udah ketemu PSSI, udah ketemu para klub alias kongres dan dituliskan di buku rules of the game-nya Liga musim depan, baru kita bisa bahas secara detail. Nah sekarang kan semuanya masih sebatas rencana dan juga persepsi, belum ada keputusan resmi. Dan di video kemarin kami tuh nggak ngebahas masalah yang 6 ini loh ya secara detail. Kami tuh ngebahas yang 5+1 di starting line up, yang mana apakah pemain Asia yang ada di lapangan harus digantikan dengan penggantinya yang di bangku cadangan dari Asia atau enggak. Itu loh yang kami bahas di video kami kemarin. Makanya kami bilang kan kemarin di video, untuk regulasi ini belum ditandatangani atau disetujui oleh PSSI. Bener dong, coba nih komentar yang kemarin benar-benar teliti ngedengerin berita kami. Kami bilang kan regulasi ini belum disetujui oleh PSSI. Bener dong kami ngomong gitu. Jadi untuk regulasi 8 pemain asing ini sebenarnya itu masih sebatas rencana. Tapi kok udah pada heboh gitu kan. Ini kan baru sebatas rencana dari LIB. Dan LIB ini dari mana? Dari permintaan klub.
Tapi kok para pemain lokal kita udah pada ribut ya. Lah, kalau mau nyalain klub yang minta kok. Nah, untuk regulasi yang 6 ini dari mana aja ya, kita tunggu nanti hasil rapat PSSI dan LIB. Apakah yang 6 ini bebas dari negara manapun termasuk Asia, atau yang 6 ini khusus dari luar Asia. Sementara yang 2 itu plus 2 itu ya Asia loh ya, bukan ASEAN. Gimana buat Bang Surya Karisma 99? Udah mulai paham Bang ya? Jadi regulasi kemarin itu beda dengan regulasi musim ini. Kalau kemarin regulasinya 5+1 ASEAN Bang ya, bukan 5+1 Asia. Jadi yang 5 ini masih bebas dari Asia, Eropa, Afrika, Amerika itu masih bebas. Dan Mike Out dan Charlie Dimurga didaftarin dengan 2 slot yang berbeda, slot Asia dan slot ASEAN. Paham ya Bang?